أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat, Masya Allah, tadi Jempet menyampaikan hati-hati itu, karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka kita akan termasuk di dalamnya. Orang Nasrani sendiri tidak punya cerita untuk merayakan tahun baru ini. Masya Allah. Ini juga bukan, jadi kita anggap semuanya biasa sajalah. Hanya kebetulan kita menghitung 12 bulan sebagai hitungan muhasabah saja. Bisa kita mulai 12 itu dari bulan Juni sampai Juli, bisa mulai dari Februari sampai Januari, bebas kapan saja kebetulan. Secara global kita memulainya dari Januari sampai Desember. Apa perlu kita memiliki bekal untuk pulang? Wallahu alam. Tapi Ustadz Ahmad Yaman, saya menemukan beberapa kasus anak-anak nakal atau orang tua nakal lah ya Kang Wahyudi. Orang tua nakal yang meninggalnya husnul khatimah. Itu luar biasa. Sepertinya dia tidak sempat berbekal dalam perjalanan hidupnya untuk mendapatkan akhirat yang baik. Tapi akhirnya dia dapat husnul khatimah. Kenapa? Mungkin ada perbuatan-perbuatan dia yang Allah cintai. Terus jadi perlu kita dapat bekal, Bu Hani, Bu Dele? Enggak lah. Kita, kalaupun kita beribadah, ya beribadah saja. Untuk apa kita beribadah? Kita beribadah untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Saya ingin merebut cinta Allah. Kalau sudah Allah mencintai kita, fattabi'uni yuhibbukumullah, kan? Dan Allah akan mengampuni kalau sudah Allah mencintai kita. Kita ikut saja apa yang Allah, yang Rasulullah contohkan. Kemudian karena apa yang dicontohkan Rasul pasti amanatnya dari Allah ya Kang Pupun ya. Amanatnya dari Allah nih, sholat seperti ini. Jangan iseng nambah-nambah cara sholat. Nih saum seperti ini, jangan iseng nambah-nambah hari saum gitu kan. Nih cara ibadah sudah Allah titipkan caranya kepada Rasulullah, begitu yang Allah ridhoi. Nah kemudian kita lakukan itu semua supaya Allah mencintai kita tentunya. Dan hal lain, supaya kita bisa mengharapkan cinta Allah tulus betul-betul karena Allah, Bu Emilia, Bu Nenden. Di hati kita ini, mata hati kita ini harus dibersihkan dari sekat ya Bu Tati. Dari kotoran ya Bu Ema ya. Kotoran hati itu apa? Dunia ini. Dunia ini dimulai dari harta. Keberadaan harta kerap membuat kita lupa bahwa ada yang harus kita tatap, yang mengagumkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allahnya yang kita lihat, tapi bagaimana keagungan Allah yang Allah persaksikan pada kita. Seperti itu. Dalam broadcast saya subuh tadi, saya menyampaikan, usahakan setiap yang kita lihat, kita mampu menemukan sisi di mana kita akhirnya kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lihat membuat kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang kita lihat membuat kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan membuat kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itu. Bagaimana kita bisa melihat dan menatap itu dengan jelas? Harta dulu. Bersihkan dari hati kita, harta kita. Jangan sampai harta menutupi mata hati kita dengan zakat, infak, sodako. Seperti itu. Kemudian
Dari harta juga kita coba buang kesombongan pada diri kita, Kang Deki. Kita tidak minta dihormat, tidak usah minta dihargai. Jangan pernah merasa bahwa kita dibutuhkan orang, tapi pastikan kita akan memberi manfaat kepada orang. Jangan pernah merasa bahwa kita terhormat di hadapan orang, tapi selalulah untuk menjadi orang yang pantas untuk dihormati, bukan meminta penghormatan. Maka kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah sudah sayang, Allah akan ampuni kita. Dan kalau Allah sudah ampuni kita dengan kasih sayangnya, tentu Allah pun akan tuntun kita untuk bisa mudah mendapatkan husnul khatimah. Itu. Nah, jadi bekal, kalau berbicara bekal, Ustadz Ahmad, tadi pagi saya diskusi dengan Ibu Imas Karyama tentang bekal ini. Ustadz, naon atuh bekal teh, cenakan gitu ya, kata Bu Imas. Saya katakan nggak usah, di surga mah sudah all in. Allah berikan servis kepada kita. Kalau sudah masuk surga, Allah sudah siapkan semuanya kepada kita. Tinggal bagaimana caranya kita masuk surga. Caranya kita masuk surga ya dapatkan kasih sayang Allah. Caranya mendapatkan kasih sayang Allah ya itu, kita coba untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Karena Allah tahu setiap kita melakukan apa yang Allah inginkan, itu ada perjuangan. Mudah mungkin melaksanakan sholat itu, perjuangannya melawan bisikan setannya, melawan godaan setannya, melawan yuwaswisufi sudurin nasnya ini. Dan Allah akan hargai itu. Dan ketika kita lawan bisikan setan itu, Bu Emma, subhanallah, kita sedang menegakkan, kalau dalam bahasa Dokter Dele, menegakkan kesehatan. Karena badan ini kan milik Allah ya. Badan ini milik Allah, harus dikembalikan kepada Allah. Ya kan, dalam keadaan seperti Allah yang Allah inginkan. Karena Allah sudah Allah meminta kita menjaga semua kebaikan dari badan kita ini. Kita lakukan ibadah. Ibadah kita untuk kesehatan kita, diantaranya memberikan hasil kesehatan. Sujud mungkin tidak akan memberikan arti kesehatan kalau dari sujud di dalam sujud itu tidak ada keikhlasan. Nah, jadi sujudnya ada ikhlas. Ketika pasrah bersih semua, maka sujudnya ini kan akan memberikan efek ya, kesehatan bagi diri kita. Tah eta Bu Erna. Jadi beribadah seperti apa yang Allah ingin. Kenapa ya Allah nyuruh ibadah sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat? Karena Allah tahu konstruksi badan kita. Allah tahu badan kita tuh seperti apa, karena Allah yang menciptakannya, dan badan kita pun masih milik Allah sekarang ini. Kata Allah, di jalan off-road jangan sampai lebih dari 5 km per jam. Di tol sebelah kanan jangan lebih dari 100 km per jam, dan jangan kurang dari kecepatan itu karena akan mengganggu yang lain. Iya kan? Karena Allah tahu konstruksinya. Karena Allah tahu konstruksi badan kita, maka Allah beritahu, ini cara menjaganya. Ramadan dalam siklus tahunan, bulan ke-9 di bulan-bulan Hijriah, bulan Ramadan, saumlah supaya sehat. Apa betul kita saum untuk mengharapkan ridha Allah? Ketika kita melaksanakan saum karena Allah, maka kita akan mendapatkan kesehatan itu. Dan Allah pasti ridho kok kalau kita sudah melaksanakan saum karena Allah. Seperti itu. Dan banyak lagi. Ustadz Ahmad, saya punya sudut pandang seperti itu, Ustadz. Semua yang kita lakukan, semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu untuk kebaikan jasmani dan rohani kita. Itu untuk kebaikan. Tidak mungkin Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak mungkin Allah memberikan aturan hukum perintah ibadah kecuali kita mampu melakukannya ya Pak Wayan. Dan kita di samping mampu melakukannya, kita juga akan mendapatkan manfaat ketika kita melakukannya. Banyak kok orang mengatakan kalau ingin sembuh dari diabetes, katanya saum Senin Kemis, saum ayamul bid, dan Ramadan jangan lupa tentunya, maka sembuh diabetesnya. Kemudian ingin sembuh katanya diabetesnya, ini saya coba jalani betul normal pas kemarin saya umroh. Oh, pabulit lagi di sana karena ada makanan Turki, kue Turki teh giung.
Ya Bu Hani ya, sok Bu Hani menurunkan berat badan, cerita nama pas kemarin umroh, wah kita semua warung dicobaan gitu, ya kan? Oke, nah, rusak lagi itu. Ternyata betul dengan saum makan tidak makan kecuali setelah terasa lapar dan tidak makan sampai kenyang. Itu juga sudah sinyal dari Rasul bahwa kalau ingin sehat seperti itu. Nah, ini ajakan ya, ajakan dari Rasul, dan kalau kita sudah jaga kesehatan seperti apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, ya insya Allah saya sebetulnya malu berbicara seperti ini karena di hadapan saya ada guru besarnya dokter, ada dokter, ada spesialis di sini, komplit lah ya. Saya malu Prof. Azali, tapi tidak begitu pemahaman saya, sudut pandang saya tentang kenapa Allah berikan agama, ad-din kepada kita, supaya kita ngurus diri kita dengan baik. Ya, ngurus diri kita dengan baik sampai pada saatnya kita pulangkan diri kita kepada Allah pun dengan baik seperti yang Allah inginkan. Terus bagaimana tuh dengan mereka yang punya sakit, misalnya sakit yang ibadahnya sudah bagus sesuai sunnah, tiba-tiba Allah berikan kepadanya misalnya keropos tulang, misalnya cancer atau apa saja. Itu artinya Allah sangat cinta karena dia sudah sesuai hidupnya seperti sunnah Rasulullah. Seharusnya dia sehat karena dia sesuai dengan sunnah Rasul. Tapi ternyata dia sakit, itu karena Allah sayang. Karena Allah ingin ada orang-orang yang hadir di surga untuk menjemput mereka yang akan datang. Mereka yang meninggal di tengah-tengah sakitnya. Ahli surga, Bu Sofi. Ahli surga. Nah, apa ada penyebab kematian? Nggak ada. Nggak ada penyebab. Jantung penyebab kematian nomor satu? Nggak. Diabetes penyebab kematian nomor satu? Nggak. COVID penyebab kematian? Nggak. Nggak. Kemarin saya punya keponakan, mudah-mudahan beliau ditentramkan di alam barzahnya, meninggal. Kata bapaknya, dia kanker. Saya bilang bukan. Dia meninggal karena waktunya kebetulan sedang kanker itu. Iya kan? Dia meninggal sudah waktunya, hanya kebetulan sedang diabetes. Kebetulan sedang kena tabrakan misalnya. Bukan tabrakan yang menjadi penyebab kematian, karena banyak yang tabrakan tidak meninggal. Bukan kankernya yang menjadi penyebab kematian, karena banyak yang kanker tidak meninggal. Yang menjadi penyebab kematian, izin Allah, waktu yang sudah ditentukan, ijazah mencabut nyawa. Kebetulan keadaan kita sedang seperti itu. Tuh. Nah jadi, Masya Allah, ibadah kita adalah cara di mana Allah meminta kepada kita untuk menjaga kehidupan kita. Baik kehidupan diri kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita, saat kita berbangsa dan seterusnya. Ingin Indonesia sehat, ibadah. Ingin semua kita se-RT sehat, ibadah. Ingin hati kita sehat, ibadah. Ibadah saja tidak cukup. Maaf, setiap ucapan takbir di tengah sholat harus menumbuhkan sebuah keyakinan. Allah Maha Besar, kita bukan siapa-siapa. Setelah sholat kita dapat rizki dari Allah. Tiba-tiba saja bisulnya hilang. Itu bisul yang sudah lama, yang sudah menderita kita karena bisul itu, karena susah duduk. Karena di tengah-tengah sholat, Masya Allah, meminta ya Bu Sofi, meminta ya Allah sembuhkan apa bisul saya misalkan. Tiba-tiba beres sholat, betul bisulnya hilang. Masya Allah. Kita harus ini Bu Min, harus ada keyakinan pada diri kita setelah ternyata sembuh. Merunduk kita di hadapan Allah, malu kita di hadapan Allah. Ya Allah, siapa saya? Sekecil ini saya berbicara di hadapanmu yang maha besar. Dan engkau mendengar, ya Allah. Engkau mendengar. Masya Allah. Engkau mendengar, ya Allah, mendengar hamba yang sangat kecil. Hanya serpihan debu yang sangat mungkin ukurannya nano ya kalau dilihat dari jumlah. Di hadapan Allah yang maha besar. Allah mendengar kita. Allah mengabulkan kita. Mungkin ketika sembuh bukan berteriak dan berjingkrak-jingkrak saja, tapi ada tangisan haru karena kita didengar oleh sosok yang maha agung. Nah, itu wallahu alam. Yang jelas, perlukah kita berbekal? Insya Allah perlu.
dan bekal kita adalah kasih sayang Allah untuk bisa mendapatkan surga. Beramal solehlah untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Bu Nenden, kira-kira Allah sayang nggak sama kita? Kalau kita masih saja butuh uang. Enggak lah. Saya cerita dalam broadcast saya tadi pagi. Bapak, ya pun Bapak, Papi saya nyebutnya. Papi itu pernah negur saya ketika saya ngutak-ngatik motor. Kata Papi, weh, udah waktu sholat itu. Iya, iya, sebentar. Masya Allah, panggilan Allah tidak didengar. Ternyata panggilan motor lebih didengar. Jadi motor sudah jadi Tuhan ya. Sambil Papi itu pergi aja. Saya tidak apa namanya, tidak tergugah dengan kalimat itu, biasa aja. Karena Papi itu orangnya suka bercanda dan saya suka sekali candaannya. Saya anggap itu candaan saja. Nah, suatu saat saya punya problem, Papi memberikan jawaban ketika saya bertanya, gimana ya menangani ini menerudet pisan, saya bilang gitu kan. Ini masalahnya kok nggak selesai-selesai, gimana ya nanganinnya? Sambil senyum Papi bicara, tanyain sama motor, kan Tuhan kamu motor, aduh, jebret aslinya Kang Deki asa dicabok teureun-eureun. Dari situ saya insaf, motor bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Ya mungkin di sini juga ada ibu yang begitu mencintai suami sampai melupakan Allah. Saking cintanya sama suami sampai marah kepada Allah ketika suaminya mendapatkan takdir nikah lagi misalnya. Ya kan, marah kepada suaminya, marah kepada Allah. Bahkan nyebut, Islam itu tidak adil. Ya, Masya Allah. Kalau punya masalah, kalau kita mempertuhankan cinta, suatu saat Bu Emilia punya masalah, silahkan minta tolong sama cinta. Mudah-mudahan cinta bisa menjadi jalan keluarnya, atau cinta bisa memberikan jalan keluar. Kalau itu yang jadi Tuhan, iya kan? Masya Allah. Tapi cinta bisa menyehatkan ya, Bu Dele ya, bisa. Sepanjang proporsional, tapi cinta juga bisa menjadi sumber penyakit pada saat itu tidak terkendali. Ya, Wema ya. Sok atuh. Sekarang kita mencintai anak kita, cucu kita, ya Allah. Berlebih kadang mencintai anak, mencintai cucu. Yang saya rasa karena saya termasuk tipe yang tidak ingin anak menderita. Sesederhana apapun, saya tidak boleh anak saya sampai luka. Sampai waktu Ersan masih bayi, ada nyamuk satu di udah kita manyereng kita teh. Di udah gitu rengit sampai terekel karena meja. Udah kan itu, udah kan dia. Itu saya kejar itu. Sampai akhirnya dapat plong gitu. Bahkan ketika kakinya di apa namanya, digigit nyamuk lah bahasanya, digigit, saya nggak tahu digigit atau ditojos. Yang jelas kena nyamuk dan bentol. Saya memilih apa, kayu putih atau apalah, minyak telon yang tidak membuat dia kepanasan. Anak saya kepanasan, edun tetah nya anak kabarudak. Itu betul-betul terjadi. Sekarang cucu lagi, ya Allah ya Robi. Habis waktu saya untuk mereka. Tapi itu tidak menjadi tidak menjadi Tuhan. Kalau berlebih baru menjadi Tuhan sudah. Saya akan di usia ini, di nafas yang sudah tidak selega masa muda, di langkah yang sudah tidak seleluasa waktu muda, di pikiran yang tidak seluas pikiran anak muda, di perasaan yang tidak sedalam perasaan mereka yang muda, di kreasi yang tidak lagi seindah saat muda ya. Kang Imam Tamam Taufik ini pesantrennya luar biasa di Garut. Itu saya berserah. Mangga ya Allah, bimbing saya, tuntun saya, kalau perlu bawa saya ke ruang-ruang ridho-Mu. Itu kan di usia ini. Yang menghalanginya harta tentunya, Kang Ahmad, Ustadz Ahmad Yaman. Harta ini menghalangi langkah. Kira-kira pergi ke kajian atau ke kumpulan nupi duiten. Saya kalau ngumpul sama Ustadz Yaman sekarang saya dapat uang nih, bangsa 500 miliar aja mah. Tapi saya punya kewajiban, ada pengajian di masjid RT sebelah. Cik, milih ngumpul, milih ke RT sebelah. Gitu ya. Milih pengajian. Seks di usia sekarang ini, Kang Pupun ya, kita sudah seumuran kita. Saya lebih milih ngaji lah daripada piduitan. Kalau saya punya uang pun, belum tentu saya bisa manfaatkan yang membuat Allah ridho. Ya kan? Belum tentu. Kita semua ingin pulang kepada Allah dalam keadaan baik. Tapi
para penggali kubur masih gana. Setiap hari dia bertemu dengan kematian dan selalu ingat sehingga sudah menjadi kebal ya. Wah, luar biasa. Kemudian betul itu Ustadz tadi mengendalikan hawa nafsu. Banyak orang yang ingin didoakan lah, meh kasep gitu kan ya. Saya pengen kasep. Ada yang didoakan ingin kasep. Kemarin juga ada yang apa namanya mendoakan saya ya. Katanya sok usah didoakan sing kasep. Tapi rupanya hawa nafsu saya sudah lewat itu. Ketika ada orang yang sok ustaz didoakan sing kasep, saya bilang jangan mendoakan saya kasep ya Kang Bambang. Tapi jangan begini aja udah rudet, apalagi kasep gitu kan, seperti itu. Jadi insya Allah eh, hawa nafsu harus kita kendalikan. Kemudian saya melihat juga eh, kalau seandainya masih ada hawa nafsu, nafsu itu akan menjadi Tuhan. Dan Tuhan selain Allah itu akan sangat melemahkan jiwa kita. Kita tahu saudara-saudara kita di Palestina itu kan Tuhannya hanya Allah saja. Dia tidak takut lapar, bahkan dia tidak takut kelaparan kemudian mati. Dia tidak takut itu karena dia tahu persis dia akan pulang. Seperti tadi Ustadz sampaikan, pulang itu sesuatu yang membahagiakan. Pulang. Ya, sesuatu yang akan menenteramkan itu pulang. Dan dia tahu saudara-saudara kita di Palestina tahu persis akan pulang kepada Allah. Di sini hanya sekedar tempat singgah sementara saja, Masya Allah. Dan memang betul pada saat pulang Ustaz tidak ada ya. Harta ketika sakit aja harta sudah mulai meninggalkan kita ya Kang Deki ya. Sudah mulai pergi harta kita habis dibeliin obat atau dipakai ongkos Grab ke rumah sakit. Harta sudah mulai hilang. Mungkin kita berbaring ya, kita sakit. Minggu pertama selimut masih yang bagus. Bulan pertama masih yang bagus. Bulan ketiga selimut sudah mulai yang robek juga dipakai nyimutan kan itu. Terus sudah mulai berkurang itu harta itu. Tidak lagi mendampingi kita. Kemudian keluarga mungkin minggu pertama sakit masih lembut sapaannya kepada kita. Bapak mau makan Pak? Makan sama apa? Itu minggu pertama. Setelah 3 bulan mau makan nggak? Untuk makan cekek, mungkin begitu ya. Sudah mulai ada kasar-kasar sedikit. So kalau nggak makan cekek pek, cepat makan kan itu ya. Nah, seperti itu keluarga sudah mulai meninggalkan kita satu-satu. Tinggal nanti amal kita yang akan mendampingi kita sampai sampai para malaikat bertanya kepada kita, betul itu. Karena itu selalulah berdoa ya, jangan sampai kita tersesat pada saat kita pulang nanti. Ya maqalibal qulub sabit qalbi ala dinik, setiap sesudah sholat titip itu ucapkan, wahai penggerak hati tetapkan hati kami dalam agamamu. Dan satu lagi menjelang di tahun politik ini, bulan-bulan politik ke depan ini, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah warinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Tidak bisa pakai bahasa Indonesianya Kang. Ustaz, ayo Ustaz Imam Tamamut Taufik, Ustaz Taufik mah pesantrennya juga besar di Cipanas Garut. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa ya, doa di tahun-tahun politik. Wahai apa namanya, ada doa yang disebutkan tadi, Allahumma arinal haqqo haqqan, ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar itu jelas benar sehingga kami mudah mengikutinya, jangan salah itu jelas salah sehingga kami mudah meninggalkannya. Flyer ini ada rumah tafid di sekitar Panghegar yang terbakar habis. Santrinya masih ada, seandainya di antara teman sahabat ingin membangunkan kembali rumah ini, tentunya kami semua akan sangat berbahagia ya. Keprihatinan Ustaz Ahmad Yaman kerkieu teh kahuruan. Masya Allah, mungkin karena Allah ingin mengganti bangunannya dengan yang lebih baik. Nah itu, jadi jangan sampai kita lupa berdoa. Kemudian tadi Ustaz Ahmad Yaman menyampaikan tentang jadilah orang baik supaya menjadi cerita baik. Ustaz, ini sering sekali saya sampaikan dalam khutbah nikah. Jadilah pasangan terbaik agar semua orang berbicara tentang rumah tangga kita, berbicara baik tentang rumah tangga kita. Mereka yang berbicara tentang kebaikan kita akan mendapatkan pahala. Beda kalau kita berumah tangga dengan cara yang buruk. Orang akan membicarakan keburukan kita. Ketika orang membicarakan keburukan kita, orang akan mendapatkan dosanya.
Jangan kita menjadi penyebab orang lain berbuat dosa, tapi jadilah penyebab orang lain berbuat baik karena kebaikan kita. Itu sering sekali saya sampaikan. Kemudian tadi bersyukur dan birrul walidain yang saya garis bawahi. Bersyukur itu, sahabat rahimakumullah, bersyukur itu memanfaatkan pemberian Allah seperti apa yang Allah ingin. Allah ngasih kuping sama saya manfaatkan untuk mendengar yang baik. Allah memberi hati kepada saya untuk saya isi semuanya dengan iman. Dan ada sedikit cinta lah di dalamnya. Manusiawi meren. Apa manusiawi itu pembenaran itu. Aku mau orang lah. Pokoknya gitu. Yang jelas akan penuh sesak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersyukur bahwa kita sudah mendapatkan kondisi merdeka. Sebaik-baiknya kita manfaatkan merdeka kita ini. Berbeda dengan saudara kita di Palestina. Bahkan mereka pun bersyukur memanfaatkan kondisi mereka untuk berjihad, untuk mendapatkan syahid di jalan Allah tentunya. Itu kebersyukuran. Dan yang paling bersyukur adalah mereka yang berakhlak mulia tentunya. Atqakum, orang yang paling takwa itu orang paling bersyukur. Ya kan? Kemudian birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Ya Allah, Ustadz Imam, Ustadz Taufik berbuat. Ini Ustadz Taufik ini menggunakan nama pesantrennya At-Tamamu, sempurna. At-Tamam ini nama orang tuanya, itu luar biasa. Luar biasa. Kalau saya menggunakan pesantren, saya menggunakan nama Madani. Madani ini istilah yang pernah disampaikan oleh almarhum pun Bapak, ayahanda tercinta, ketika berbincang tentang masyarakat terbaik di dunia ini adalah masyarakat Madani. Dan itu disampaikan ulang oleh Pak Habibie di hadapan Pak Harto waktu itu. Istilah Madani itu saya pegang sampai hari ini, kesetaraan. Sikap ngotak, ente dusun gitu ta. Itu Madani. Ente hookeun ku artos, baru juga ada calon presiden ngebagi-bagi artos 50.000. Wah, balas dendam nate. Muni berbalas budi nate sampai salah milih kan gitu ya. Jangan sampai terjadi lah. Ya kita mah yang benar-benar aja ya, Kang Idik ya. Jangan sampai asal-asalan. Boleh nggak Ustaz menerima uangnya tapi milihnya yang lain? Boleh nggak saya Yogi susu biasa? Bahaya itu, hati-hati itu. Misalnya ada yang ngirim susu sama saya, nggak apa-apa Ustadz, cina. Saya terima aja uangnya atau susunya, tapi saya pilihnya yang lain. Oh tidak bisa. Pertama dia bohong kepada yang memberi ya, dosa pertama. Yang kedua dosa kedua dia dosa disogok ya, dosa disuap. Jadi dua. Kalau tolak sing jelas ya. Jangan nggak ada ambil aja duitnya lumayan tahu nggak? Seperti ada supir angkot, saya tanya, Mang, itu di belakang angkotnya nama caleg dia, emang Mam milih dia? Untul lah, lumayan atuh Pak Haji, cenah naon, 500.000 ini sampai masa tenang, buat dia lumayan. Tapi tetap aja dia sedang menyebarkan sesuatu yang kebetulan di punggung angkotnya itu orang yang saya sangat tidak percaya dia gitu kan. Karena memang kelakuan dia selama dia jadi anggota legislatif sebelumnya. Nah, itu seperti itu. Masya Allah, hati-hati. Jangan kita ambil uangnya kalau kita tidak pilih dia. Ya kan, bahkan ketika memilih dia pun jangan ambil uangnya, tetap tulus memilih pilihannya. Seperti itu. Ini untuk apa? Untuk kebaikan bagi orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita disebut orang yang salah didik. Hati-hati itu. Ya, Pak Ustadz At-Tamam, Ustadz Tamam insya Allah marah kepada Ustadz Imam. Kalau Ustadz Imam salah milih, dianggap tidak mendidik. Nah, di sini ada Kang Syahrul Hermansyah. Kang Syahrul Hermansyah sedang di Madinah ya. Tolong sampaikan salam saya kepada Jenderal yang bersama Akang di Madinah sekarang ini. Seperti itu ya. Hati-hati jangan sampai kita justru menjerumuskan kedua orang tua kita dengan keputusan salah kita. Hati-hati itu. Keputusan memilih sekolah, keputusan memilih jodoh, keputusan memilih penghasilan ya Pak Joko. Boleh saya Ustadz, saya kerja di sini habis nggak ada lagi lapangan kerja saya. Ulah kalau seandainya memang itu haram. Iya kan? Jangan udah. Tugas kita menjaga kesehatan jiwa kita dan diantaranya untuk kita antar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan segera dinikahkan. Yang rizkinya sedang agak seret, mudah-mudahan segera dilancarkan rizkinya ya. Dan yang
hubungannya sedang tidak bagus bersama pasangan, mudah-mudahan jadi bagus. Pak Kuswara, mudah-mudahan sehat terus Pak Kuswara. Masya Allah. Ya, Bapak Nisa Fadila ada susah tuh nyebut si kumbang dan namanya Nisa Fadila. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan kita semua berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mohon maaf aku lupa ya. Astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم